Karena penting sekali itu namanya baptis gitu kan. Tidak mengenal Tuhan yang benar, ya, sia-sialah engkau ini. Ya. Kau tidak mengenal Tuhan yang benar, sia-sialah. Ya. Coba baca satu surat Yohanan 1 pasal 5 ayat 20. 1 Yohanan 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yeshua HaMasyiah. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan yang benar, hidup yang kekal. Jangan berpikir-pikir itu kan dia lahir, dia hidup. Tuhan itu dia mengatakan aku Tuhan yang hidup, saudara. Ya. Ya. Dia sudah mengaku bahwa aku ini Tuhan yang hidup. Artinya dia buktikan di kematiannya. Ya. Kita harus memahami pemahaman yang Tuhan yang benar, sama tadi yang dikatakan oleh namanya 2 Tawarik 15 ayat 3, saudara. Ya. Lama sekali tidak mengenal Tuhan yang benar dan ajaran yang benar, saudara. Kenapa seperti itu? Karena tidak mau. Ya. Kok kita tahu itu dia Tuhan yang hidup? Ya itu katanya pada waktu namanya dia bangkit gitu kan. Tapi mereka tidak pelajari. Kalau mereka pelajari, apa katanya Imamat 14 ayat 21? Imamat 14 ayat 21 maupun 28. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, kok Imamat, sorry banget deh. Bilangan 14 ayat 21 loncat ke 28. Supaya sinkron tadi itu surat Yohanan tadi ini. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Aku yang hidup. Ya. Aku ini Tuhan yang hidup. Dibuktikan di mana? Pada waktu salib. Aku bangkit, aku hidup. Itulah yang tidak dipahami sampai saat ini, saudara. Ya. Kalau orang memahami betul-betul, ya, mereka tinggalkan. Ya. Coba kan kalau kita lihat di Eropa segala macam, seluruh Eropa sekarang itu tinggal 30%. Kenapa mereka meninggalkan itu? Mereka mungkin bingung. Ya. Kenapa tinggal 30%? Ya. Kenapa seperti itu? Bingung kan? Sekarang kalau orang dibaca, kalau dulu kan terbatas. Sekarang kalau kita klik namanya di YouTube, semua terbuka di kolong langit ini kan, ya. Terus ada orang sekarang namanya Yahweh, ya. Terus kalau mereka baca di sana ada namanya Lord. Yang benar ini yang mana? Ya. Misalnya kalau mereka baca namanya Keluaran 3 ayat 15, ya. Kalau dibaca namanya dari Yerusalem sana, ada tulisannya mereka Yod-He, Waw-He. Sekalipun nanti bacanya bermacam-macam, kan ada orang bilangnya Yahova. W itu bisa dibaca V enggak? Dibaca V kan begitu. Atau dia bilang Yahweh. Ya. Karena tulisannya Yod-He, Waw-He. Tapi kalau di Eropa, di Indonesia sudah hilang, ya. Sehingga banyak orang bingung. Apalagi di Indonesia ini kan tulisan ada seluruh Tuhan huruf besar semua, ada Allah huruf besar semua. Bagaimana lu mengenal Tuhan yang benar? Ya toh? Bagaimana lu memperoleh hikmat dari surga itu? Bagaimana lu mau peroleh namanya kuasa Roh Kudus tadi? Kalau engkau tidak punya kemauan, ya. Melihat saja kitab suci sudah malas. Dengan tebalnya kitab suci itu malas. Nah, kalau dulu pun juga sebelum saya dituntun oleh Roh Kudus itu, melihat kitab suci ini, waduh susah banget deh. Itu mustahil.
Kalau ada bisa orang baca kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu, mustahil. Tapi ternyata bisa. Ya. 10 hari bisa nggak? Halo? Hah? 10 hari itu dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa. Tapi dengan catatan matamu harus kuat, saudara. Saya membedakan tadi. Kenapa saya bilang tadi ini saya dituntun oleh Roh Kudus, saya bisa membedakan. Pada waktu saya baca kitab suci ini tidak pernah lelah matanya, tapi kalau baca buku yang lain lelah, gak kuat, langsung air mata sudah keluar, gitu kan, netes air mata, perih matanya gitu. Tapi kalau baca namanya kitab suci, berjam-jam, ya, berjam-jam sudah. Ya, apalagi kalau saya baca ke Yeremia, dari Yesaya, Yeremia, itu deh, itu betul-betul itu saya menikmati baca supaya saya tahu apa yang dilakukan oleh bangsa ini, bangsa Israel ini. Ya, saya mencatat, kan gitu kan? Sehingga mereka ini kan memutarbalikan, ya, mereka memutarbalikan namanya kebenaran. Yang jelas-jelas di dalam isi kitab sucinya tidak sesuai, kok berani-beraninya orang seperti itu. Ya? Makanya harus dibedakan tadi ini kan, dibedakan tadi orang datang baptis dengan orang, ada 2 kelompok kan saya mengatakan. Kelompok yang pertama ini yang sosokan ini ahli, ya kan? Dia tidak, banyak juga ahli kan tidak, katanya tidak mau dibaptis, tidak mau. Ya. Dan ada orang bilang yang sadar diri betul-betul bahwa mereka ini sudah keluar. Makanya kata Tuhan sendiri, kata Tuhan Yesus sendiri, ya, zamannya Yesus itu sudah tidak ada lagi yang melakukan Taurat, tidak ada satu lagi pun yang melakukan pada waktu dia bicara, pada waktu dia menampakkan diri, tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi yang mengenal Tuhan lagi, tidak ada. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan? Karena sudah ganti bernama Adonai atau Hashem, saudara. Sudah lupa. Ya, karena bukan sehari-hari. Jadi nama Yahweh itu sudah benar-benar sudah hilang di dalam memori mereka. Yang ada di memori mereka itu adalah Adonai, tapi mereka juga tidak kapok-kapok. Coba zaman Holocaust itu kan coba. Ya. Sudah 6 juta orang mati, gak kapok, gak sadar juga. Coba. Nah sampai saat ini, kalaupun sampai saat ini mereka tegak-teguk tadi ini, mereka asal-asalan. Apakah kita mau asal-asalan? Tidak. Ambil keputusan, ikut Tuhan. Tapi ikut Tuhan bagaimana? Harus namanya membaca kitab suci. Dari pembacaan kitab suci itu makanya timbul imannya, sehingga lo tahu, sehingga lo berani bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri dari datang di bumi ini yang menjadi manusia, menjadi anak manusia. Tidak salah juga kan dia bilang kan, tidak salah namanya Matitia 28 ayat 19 sana, baptislah mereka, ingat ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam Roh Kudus. Salah nggak kata-kata itu? Halo? Tidak salah saudara. Kalau engkau baca tuntas seluruh kitab suci ini, tidak salah itu. Yang menangkap sekarang itulah namanya Allah Tritunggal. Tuhannya tiga. Coba kan sudah begini ini saudara, mau sorga. Ya, ini yang salah paham. Yang dimaksud itu, ya, Bapa itu menjadi anak manusia. Harus yakin betul-betul. Maka dibilang kalau ada yang mengatakan Mesias itu tidak datang sebagai anak manusia, maka dia penyesat. Ya. Kalau ada yang mengatakan kalian ini Mesias itu datang sebagai anak manusia, itu penyesat. Yang benar itu Mesias itu akan jadi anak manusia kembali namanya ke Roh Kudus. Makanya lahirnya dia lahir dari Roh Kudus,
menjadi anak manusia, kembali lagi kepada Roh Kudus. Clear kan? Udah paham belum nanti baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Itu yang dimaksud. Kalau engkau mau belajar isi kitab suci. Tapi kalau kau baca kitab suci seada-adanya, nah bagaimana yang tidak pernah membaca? Itu yang seada-adanya saja pun sudah kayak gitu. Bagaimana orang yang tidak pernah membaca? Ya ini kalau kita lihat kan di luar sana kan orang yang tidak, itu yang membabi buta saudara. Ya, membabi buta loh. Itu yang benar-benar mukanya sangar. Mukanya sangar-sangar. Masih untung gak saya tumbuk mulutmu. Ya. Coba kalau saya nggak memahami, tidak dituntun oleh Roh Kudus. Ada yang begitu tuh, yang sangar-sangar itu. Coba dilawan sama saya, kan begitu. Ya. Makanya sekarang terserah lu mau pakai lawan apa? Lu mau lawan ilmu sekuler, usah lawanin. Salawan, mau ilmu nama kerohanian, ya ayo. Apalagi itu. Ya. Jadi kita harus lahir dari ayat dan Roh Kudus dengan pemahaman yang benar. Ya. Kalau engkau mau lahir dari namanya Roh Kudus, harus ikuti namanya perintah Tuhan. Ya. Dengan apa yang dilakukan Yesus selama ada di bumi ini, kau harus ikut. Karena dia berikan teladan. Nah teladan ini harus kita ikuti. Gitu loh. Dibaptis ya harus kita dibaptis. Kalau sekarang begitulah dia, lu pergi aja ke Sungai Yordan. Mereka ngomong seperti itu. Kalau lu mau baptis sekarang, selam lu pergi saja ke Sungai Yordan. Ya, apakah di dalam kitab suci tekankan harus Sungai Yordan? Ada? Ya? Karena tidak harus Sungai Yordan. Ya? Ada sida namanya Ethiopia yang dibaptis oleh Philip, itu bukan di Sungai Yordan, tapi ada air. Ada Tuhan, itu kan ada air di depan sana. Ya? Kan begitu. Tidakkah Tuhan baptis sama saya? Ya? Kalau engkau percaya, maka aku akan Yang paling dipentingkan sekarang kita percaya. Ya, sebelum kita percaya, mengaku dosa dulu. Gitu? Mengaku dosa dulu, kesalahan. Percaya dan dibaptislah. Orang yang tidak percaya dihukum. Ya, orang yang tidak percaya tadi ini, dihukum. Bagaimana lu memaksa anak kecil? Lu memaksa ayah kecil ini lu baptis? Coba saudara. Akhirnya apa? Banyak kan anak-anak seperti itu kan? Karena itu tadi pendidikan rohani tidak benar. Makanya saya bilang Evan dan Ina ini tidak didik anak-anak dari kecil. Syukurlah saya punya anak satu laki-laki perempuan, begitu bangganya aku ini. Gitu? Mereka dari kecil, mereka tidak mau nakal, tidak mau omong sembarangan, baca kitab suci, mereka tekun, mereka juga ilmu sekuler, mereka tekun, tinggal mereka anak-anak pinter. Coba, kan seorang bapak itu bangga, begitu juga lah bapamu di surga akan bangga. Kalau engkau punya pemahaman yang benar, Tuhan akan senang, betul-betul akan senang. Tapi kalau engkau namanya menolak semua perintah-perintahnya, ya tunggu waktu saja. Ya, tunggu waktu saja. Tunggu, pasti nanti cepat atau lambat. Pasti mati cepat atau lambat. Tuhan akan datang kedua kalinya. Pada waktu datang kedua kalinya, disitulah manusia akan tercengang-cengang. Ya. Yang sosok berontak ini, yang sosok yang tidak mendengar ini akan dihukum seberat-beratnya nanti coba. Ya. Saya mengatakan ini karena saya mengalami. Kalau saya tidak mengalami, coba pada waktu itu, karena memang saya dulu dibaptis kan, tanya saja Ibu Ana ini, saya mimpikan begitu kan, bahwa semua tubuh saya penuh air. Coba kan, kenapa dari kepala saya sampai kaki saya, akhirnya saya ketakutan. Ya. Akhirnya saya terima baptis. Selam saudara. Jadi baptisan selam itu sangat penting dengan pemahamannya yang benar. Jangan seperti tadi itu ahli-ahli tadanya orang-orang Farisi. Hai kamu keturunan ular beludak,
Keturunan ular beludak, kalau ular itu lurus jalannya enggak? Halo? Ya? Berkelok itulah yang terjadi sekarang ini, dikelok-kelokin itu loh, dibengkokin sana, bengkokin sini gitu loh, tidak diluruskan. Coba kan? Akhirnya apa? Wow, kita anak raja harus kaya. Orang kaya mulailah pretelin saudara, korek-korek namanya perpuluhannya. Tapi kalau perpuluhannya katanya apanya sah, tapi Tauratnya harus dibuang. Apakah orang-orang tidak pernah membaca itu? Aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Ya, dibaca nggak semua orang? Halo? Yakin nggak bahwa itu dibaca semua orang? Aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Nah pada waktu mereka baca itu, mereka mengerti nggak? Kalau mereka mengerti, tidak mungkin meniadakan Sabatnya, tidak mungkin. Tidak mungkin akan peraturan-peraturan yang dicatat di dalam ini, tidak mungkin. Ya, kalau benar-benar mengerti itu, makanya saya bilang itu sekarang tuh musuhnya Tuhan. Ya, berapa lama lagi musuh ini menista namamu? Berapa lama lagi ini kau biarkan musuh-musuh ini membuang Tauratmu? Coba saudara, saya benar-benar melulus dada. Kalau orang-orang jemaatnya itu mungkin dia brutal, ya nggak ada masalah. Tapi kalau di mimbar itu, apakah dia tidak pernah membaca itu? Ya? Saya datang itu bukan meniat satu titik. Coba bayangkannya satu titik loh. Makanya dia bilang kan, dari awal sampai Yohanan ini mereka memutarbalikan, menggagahi, memperkosa saudara, sampai zaman Yohanan, Nabi Yohanan ini memperkosa namanya Taurat saudara. Akhirnya sekarang itu bukan memperkosa lagi, apa deh istilahnya lah. Coba menginjak itu. Coba kan, saya benar-benar itu sampai sekarang itu saya nggak habis pikir. Masa sih orang yang namanya Matitia 5 itu, aku datang kata Yasua, bukan meniadakan Taurat. Satu titik, meningkan langit dan bumi itu hilang, daripada namanya satu titik. Coba kata-kata ini renungkan, lu catat baik-baik, sehingga engkau tidak sembarangan. Tidak sembarangan kumpul sana, kumpul sini. Siapa pembunuh-pembunuhnya ada di kolong langit ini? Ya pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpinnya, dia ikut saja saudara. Kenapa dia ikut begitu saja? Karena pemimpinnya sudah dikultuskan. Ya. Karena sudah dikultuskan, pada waktu dia mendengar bahwa dia doktor, dia sudah merinding namanya bulu kudungnya. Jangan namanya melawan dia, karena dia adalah doktor. Coba kalau dia baca kitab suci dari Kejadian, besok dia akan tinggalkan yuk. Ya? Ibu Ana ini nggak nekat. Kira-kira ibu Ana nekat nggak? Ya? Itu nekat atau benar punya pemahaman benar sehingga engkau tinggalkan namanya apa? Ajaran lamanya. Ya? Gak mungkin si ibu anak ini, kalau dia tidak punya pemahaman yang benar, gak mungkin Ina ini, gak mungkin Ina ini kalau tidak punya pemahaman benar akan ikut bapaknya. Dan sekarang mau tanya, apakah Ina itu ikut bapaknya yang di sini, atau itu ajaran Tuhan? Tuhan. Jadi Bapak di sini harus sesuai juga firman. Nah, supaya kau tahu tadi apa yang saya lakukan dengan firman tadi ini harus sinkron. Nah, supaya kau tahu harus baca. Begitu juga lah ibu anak ini. Ibu anak dia tahu bahwa saya ini suaminya yang benar-benar takut akan Tuhan. Tidak mungkin ibu anak dia pasti baca kitab suci. Ya. Sehingga apa yang saya ajarkan sekarang ini pasti ibu anak terima maupun Ina akan terima. Karena itulah namanya kebenarannya. Amin gak? Ya. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar.
menerima namanya baptisan yang benar. Ya. Jangan ikut-ikut di luar. Kalau ikut-ikut di luar sekarang, coba saja. Saya mengatakan, ya, orang-orang benar itu tidak ada pengikutnya. Yakin betul-betul saya menyelidiki kitab suci ini kan bertahun-tahun. Sudah 22 tahun saya selidiki, saya teliti. Ya, coba deh survei deh, jangan bohong, ada nggak 22 tahun dari tahun 2000 sampai sekarang itu tidak pernah putus baca yang berpasal-pasal, terus ada nggak yang 14 hari, ya? Orang diam itu, nggak bahkan orang ngomong, ada nggak orang puasa 40 hari, ya? 40 hari itu 23 jam, ada nggak? Saya sudah lalui semua, dari situlah saya latih diri saya. Waktu kita terima namanya baptisan itu harus berdampak. You. Kalau engkau tadi orang berdosa, nah pada waktu namanya kau terima baptisan tadi itu, kau sudah mengaku kepada Tuhan, lu harus pelihara dengan baik. Lu mengisi hari-harimu baca kitab suci, gitu kan? Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sekarang di kolong langit ini mengandalkan dokternya. Sekarang dokter-dokter sekarang ini banyak yang sadar, akhirnya mereka berkelahi, saudara, adalah dokter kan. Dokter ini kan dia sekolah namanya di Inggris. Sekolahnya di sana kan Cambridge, ya. Cambridge ya. Jadi di sana dia banggakan bahwa dia sampai antara dokter lah. Kedua dokter ini kan sama-sama dokter ini kan, dia sana sekolahnya yang dokter Indonesia lah kan. Sekolahmu di mana? Dia tidak mau, nggak usah selidiki saya katanya, ya. Bahwa saya sekolah namanya di Inggris namanya Cambridge. Dia nggak tahu dia sekolah di Inggris, di sana kan Kristennya tinggal 30% saudara Jawa, ya. Dia tinggal 30% juga yang nganga itu yang tidak pernah nyenggol kitab suci. Yang penting ada gedungnya, dia masuk sampai ngiler-ngiler di kursi gitu, dia tidur kan, begitulah yang kita lihat itu kan. Coba di luar sana itu dia datang, kadang-kadang dia nggak bawa kitab suci, terus dia lipat tangan di meja gitu kan sampai dia ngantuk gitu kan. Habis itu dia pulang bilang dia bilang selamat. Coba saudara, ya, tidak peduli lagi, ya. Apakah itu dia punya pemahaman yang benar? Ya. Pemahaman yang benar itu dengan engkau baca kitab suci, sehingga imanmu timbul, saudara. Ya. Amin enggak? Amin.